sit by myself, talking to the Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pojan, saya dari angkatan 2020. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penyakit tanaman kelapa sawit. Apa sih penyakit tanaman itu? Penyakit tanaman merupakan suatu gejala yang ditimbulkan oleh gangguan organisme seperti bakteri, jamur atau cendawan, serta virus, yang mana itu dapat mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada tanaman hingga tanaman tersebut mati. Pada tanaman kelapa sawit terdapat beberapa jenis penyakit yang tidak bisa dianggap remeh. Penyakit kelapa sawit bisa menyerang pada seluruh bagian tanaman, mulai dari akar, batang, hingga dengan pucuk tanaman. Jenis-jenis penyakit yang biasanya menyerang pada tanaman kelapa sawit antara lain ialah penyakit busuk akar, penyakit busuk pangkal, penyakit busuk kuncup, penyakit garis kuning, antraknose, dan juga penyakit tajuk. Infeksi penyakit-penyakit tersebut bisa menyebabkan pertumbuhan tanaman terhambat, tanaman tumbuh kerdil, produktivitas tanaman menjadi menurun, dan bisa menyebabkan tanaman tersebut mati. Penyakit busuk akar atau yang dikenal dengan blast disease. Penyakit ini disebabkan oleh cendawan yang bernama Rhizoctonia lamellifera dan juga Pythium sp. Cendawan atau jamur ini menyerang pada sistem perakaran sehingga mengakibatkan infeksi dan juga busuk pada akar tanaman. Yang mana kita tahu akar yang berfungsi sebagai penyerapan unsur hara dan nutrisi serta air di situ terganggu, dan ini berakibat pada pertumbuhan yang terganggu serta lama-kelamaan tanaman kelapa sawit akan menjadi mati. Gejala yang terlihat pada tanaman yang terinfeksi jamur Rhizoctonia lamellifera dan juga Pythium sp diantaranya adalah pertumbuhan tanaman yang tidak normal, kemudian pertumbuhan tanaman yang kerdil, tanaman menjadi lemah, dan terjadi nekrosis. Busuk kuncup tanaman kelapa sawit. Penyakit busuk kuncup tanaman kelapa sawit ini menyebabkan pertumbuhan pada tanaman kelapa sawit menjadi terlambat dan tidak dapat berbuah. Penyakit ini biasanya menyerang pada tanaman yang belum berproduksi. Gejala yang ditimbulkan dapat kita lihat dari kuncup tanaman yang membengkok atau melengkung. Penyebab penyakit ini sampai sekarang belum diketahui pasti. Upaya penanggulangan penyakit ini bisa dilakukan dengan memotong bagian kuncup yang terinfeksi. Penyakit garis kuning atau yang dikenal dengan peach yellow. Penyakit garis kuning ini disebabkan oleh jamur Fusarium, yang mana tanaman kelapa sawit yang terinfeksi oleh penyakit ini, daun-daunnya akan mengering dan jatuh. Penyakit garis kuning menyerang daun sejak daun belum membuka. Serangan jamur Fusarium dapat menyebabkan pertumbuhan tanaman menjadi tidak normal, tanaman tidak mampu berbunga dan berbuah. Penyakit antraknose. Penyakit antraknose juga dapat menyerang tanaman pada kelapa sawit. Bagian yang diserang antara lain adalah daun dan tulang daun. Penyakit antraknose pada tanaman kelapa sawit disebabkan oleh jamur atau cendawan. Daun-daun tanaman kelapa sawit yang terinfeksi akan mengering. Pada serangan berat, tanaman kelapa sawit akan menyebabkan kematian. Gejala penyakit antraknose pada tanaman kelapa sawit dapat diketahui jika terdapat bercak-bercak coklat tua pada ujung daun dan tepi daun. Bercak-bercak dikelilingi warna kuning yang merupakan batas antara bagian daun yang sehat dan bagian daun yang terserang. Jika menyerang tulang daun, terlihat adanya warna coklat dan hitam di antara tulang daun. Pada serangan parah, seluruh daun akan mengering dan selanjutnya tanaman mati. Upaya yang dilakukan biasanya adalah menggunakan bibit yang sehat dan berkualitas, pemeliharaan bibit yang baik dan penyiraman pemupukan yang teratur, serta mengatur jarak tanam dengan menanam tidak terlalu rapat. Penyakit tajuk atau yang dikenal dengan penyakit Crohn disease. Penyakit tajuk ini disebabkan oleh faktor genetik. Gejala pada tanaman yang terserang penyakit tajuk ini bisa dilihat dari pelepah yang membengkok serta tidak memiliki helai. Upaya yang biasanya dilakukan untuk mencegah terjadinya penyakit tajuk ini ialah menggunakan bibit yang sehat dan berkualitas serta jelas asal-usulnya. Yang kedua ialah menggunakan bibit bersertifikat yang sudah teruji kualitasnya. Dan yang ketiga adalah menyingkirkan tanaman-tanaman yang memiliki gen penyakit tajuk. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada terdapat kekurangan kata dan kesalahan kata dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.